Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk memperbaharui informasi terkini yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara mengenai insiden penganiayaan yang dilakukan oknum anggota Brimob Bribda MS terhadap seorang remaja hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Listio Sigit menginstruksikan jajarannya memberikan hukum seberat-beratnya kepada Bribda MS. Hal ini disampaikan Listio Sigit di Majalengka, Jawa Barat pada Senin 23 Februari 2026. Lebih jauh, Listio Sigit menginstruksikan Kapolda Maluku dan Kadif Propram mengusut tuntas perkara dari segi pidana maupun kode etik Polri. Menurut Kapolri, hukum tegas dan berat memberikan rasa keadilan bagi korban, serta memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan tegas. Saya kira saya sudah memerintahkan kepada Kapolda, Kadif Propam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Dan saya kira nanti secara teknis Pak Kadif Propam nanti akan sampaikan di event yang disiapkan. Sebenarnya kan udah jadi tersangka itu ada kemungkinan secara anggotanya dipotong. Ya, saya sudah perintahkan untuk diberikan tindakan seberat-beratnya. Ya, terima kasih. Ya, dari dulu saya kan sudah sampaikan terhadap yang baik kita berikan reward, namun terhadap yang melanggar tentunya kita berikan tindakan. Karena kita semuanya sudah diatur dengan aturan. Ya. Polda Maluku menggelar sidang kode etik terhadap Bribda MS pada Senin 23 Februari 2026 selama kurang lebih 13 jam 30 menit di ruang sidang Bid Propam Polda Maluku. Komisi Kode Etik Polri memusnahkan perilaku pelanggar sebagai perbuatan tercela, menempatkan pelanggar pada tempat khusus selama 4 hari terhitung sejak 21 Februari 2026 hingga 24 Februari 2026, serta menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Atas putusan, Bribda MS menyatakan pikir-pikir. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis 19 Februari 2026 di kawasan RSUD Maren, Kota Tual. Saat itu korban berkendara bersama dengan kakaknya. Bribda MS menghentikan mereka karena menduga korban bagian dari rombongan balap liar. Tanpa alasan jelas, Bribda MS menghantam wajah korban menggunakan helm baja. Benturan keras mengakibatkan korban terjatuh bersimbah darah dan nyawanya tidak tertolong. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pasca bentrokan dua kelompok warga yang terjadi Selasa sore, aparat gabungan TNI Polri masih disiagakan di titik perbatasan kawasan Viditan, Kota Tual, Maluku untuk mencegah bentrok susulan. Rabu siang, pos pengamanan gabungan didirikan dan patroli intensif dilakukan demi menjaga stabilitas keamanan. Bentrok yang terjadi tersebut sebabkan Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro luka terkena panah. Insiden bermula saat Kapolres turun langsung bersama personel Polres Tual untuk memisahkan dua kelompok warga yang terlibat aksi saling serang di jalan utama Viditan. Di tengah upaya penenangan situasi yang memanas, sebuah anak panah tiba-tiba melesat dan mengenai bagian kaki kiri Kapolres. Saat ini, Kapolres menjalani perawatan intensif di RSUD Karel Satsui Tubun, Kota Langgur, dan dijadwalkan menjalani operasi pencabutan anak panah. Kabid Humas Polda Maluku Rositah Umasugi membenarkan kejadian tersebut dan menyatakan kondisi Kapolres dalam keadaan yang stabil. Akibat dari kejadian tersebut kemarin, Bapak Kapolres terkena panah pada kaki sebelah kiri di bawah lutut dan sampai saat ini masih dirawat di rumah sakit di Langgur. Dan direncanakan nanti pukul 2 siang akan menjalani operasi pencabutan anak panah yang menancap pada kaki Bapak Kapolres. Kita doakan mudah-mudahan proses operasi bisa berjalan lancar dan Bapak Kapolres bisa diberikan
kesembuhan segera. Selain Kapolres, sejumlah warga juga dilaporkan mengalami luka akibat terkena anak panah, lemparan batu, dan serpihan bom Molotov. Di sisi lain, kawasan Fiditan saat ini juga didatangi tim dari Mabes Polri untuk melakukan investigasi terkait dugaan penganiayaan anak hingga tewas yang melibatkan oknum Brimob. Aparat berupaya memastikan proses penyelidikan berjalan aman dan tanpa gangguan di tengah situasi yang berangsur kondusif. Dari Maluku, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional terkini. Saya Restulan dari pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.